Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sabahul khair. Kaifa halukum? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang IPA bab 2 halaman 16, dibuka perkembangan makhluk hidup. Pembahasan materi kita hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan perkembangan pada manusia. Kamu pasti pernah melihat tanaman yang awalnya kecil kemudian kelamaan menjadi semakin besar. Peristiwa itu disebut pertumbuhan. Manusia juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar dan tinggi, disertai pertambahan berat. Kamu akan mengalami pertumbuhan mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Pertumbuhan tersebut biasanya disertai dengan perubahan sikap, perilaku, dan gejala-gejala lainnya. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Ciri-ciri perkembangan pada manusia contohnya adalah perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan. Bagi anak-anak yang telah memasuki usia 12-17 tahun digolongkan sebagai remaja. Pada remaja akan terjadi perubahan tubuh yang jelas pada dirinya. Perubahan ini dikenal dengan sebutan masa puber. Secara umum, perubahan yang tampak adalah anak tersebut semakin cepat besar serta tumbuhnya rambut pada ketiak dan daerah kemaluan. Pada anak-anak laki-laki akan terjadi perubahan suara, tumbuhnya kumis dan jakung. Pada anak perempuan payudaranya tumbuh dan terjadi datang bulan atau haid. Perkembangan fisik pada anak laki-laki. Saat berusia 12-17 tahun, kamu memasuki masa remaja. Masa remaja sering disebut masa puber atau masa pubertas. Pubertas ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisik. Perubahan fisik pada anak laki-laki antara lain suara menjadi besar atau berat, tumbuh kumis, janggut, dan cambang, dan tumbuh rambut di ketiak dan pangkal paha. Tumbuh jakun di leher, bahu lebih lebar sehingga dada membidang. Pertumbuhan pada organ kelamin yang diikuti kematangan organ reproduksi. Kemudian perkembangan pada fisik anak perempuan, yaitu perkembangan fisik anak perempuan meliputi suara menjadi lebih nyaring, organ reproduksi mulai menghasilkan sel telur, ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi. Payudara mulai berkembang, tumbuh rambut di ketiak dan pangkal paha. Kemudian kulit menjadi lebih halus. Proses pertumbuhan ukuran dan volume tubuh dapat diukur dengan angka. Contohnya pertumbuhan tinggi tubuh, besar tubuh, dan berat tubuh. Sedangkan perkembangan proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Hal ini tidak dapat diukur dengan angka karena perkembangan tidak bisa diukur dengan angka. Contohnya bayi yang belum bisa berjalan akhirnya bisa berjalan. Ini contohnya perkembangan pada bayi. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan. Semua makhluk hidup di alam ini melakukan perkembangbiakan. Pernahkah kamu memperhatikan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar lingkunganmu? Pertambahan jumlah hewan dan tumbuhan terjadi melalui proses perkembangbiakan. Berkembang biak adalah terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Contohnya, seekor induk ayam menghasilkan anak ayam. Tujuan perkembangbiakan yaitu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji.
Perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji dapat terjadi dengan dua cara, yaitu secara kawin atau generatif, dan yang kedua secara tak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Penyerbukan diikuti dengan pembuahan. Proses pembuahan merupakan perkembangan bakal buah menjadi buah dan biji. Jadi, generatif perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif, merupakan perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan ini dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif itu yaitu perkembangbiakan secara penyerbukan atau perkawinan. Perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan yang berbunga. Perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan melalui perkembangbiakan secara generatif. Nah, pada bunga disebut proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu bertemunya sel betina dan sel jantan untuk menghasilkan pembuahan. Penyerbukan artinya yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada bunga. Jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini ada struktur bunga. Jadi ini namanya struktur bunga. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga itu yaitu yang menghubungkan bunga dengan batang. Jadi seperti anak-anak lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Ini disebut dengan tangkai bunga, atau tangkai bunga ini berfungsi untuk menyokong bunga. Menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap kokoh berdiri. Kemudian dasar bunga. Nah, bisa dilihat tanda panahnya. Ini disebut dengan dasar bunga. Dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian ada bakal biji. Nah, seperti anak-anak lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, anak-anak bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Jadi, ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak bunga. Ini bisa disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga itu adalah untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama. Jadi fungsinya untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya yang berwarna ini namanya mahkota bunga. Nah, jadi mahkota bunga ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau untuk membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Keseluruhannya namanya benang sari.
Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Jadi alat perkembangbiakan jantan disebut namanya benang sari. Kemudian yang terakhir ini namanya putik. Ini disebut kepala putik. Ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Jadi si putik nanti istilahnya mengandung bakal buah. Mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti Ustadzah sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari itu akan berterbangan bersama udara jatuh ke kepala putik. Setelah jatuh nanti akan menuju ke sini dan akan menjadi bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi tampilan benang sari ini diperbesar. Benang sari itu terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Nah, nanti anak-anak bisa dilihat bagi yang punya bunga di rumah. Anak-anak sambil memperhatikan video ini, anak-anak bisa memperhatikan bunga yang ada di rumah. Apakah ada kepala putih, ada benang sari, atau kelopak bunga, dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa memperhatikan secara langsung tumbuhan bunga yang ada di rumah anak-anak sendiri. Anak-anak bisa mencatat bagian-bagian bunga ini atau menggambarnya di buku catatan IPA. Sekian yang bisa Ustadzah sampaikan materi pada hari ini. Walaupun kita belajar jarak jauh atau secara online, anak-anak harus tetap semangat belajarnya ya. Jadi nanti anak-anak bisa mencatat di halaman 20 bagian-bagian bunga di buku catatan IPA. Nah, sekian penjelasan dari Ustadzah. Apabila ada yang kurang jelas, bisa japri sama Ustadzah. Nah, tatim bidu'ai kafaratil majelis. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.